Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-23 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Dengan beliaulah kita tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sunnah, dan seterusnya. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan saya yang mendengarkan, melihat video ini, semuanya akan masuk pada golongan Rasulullah dan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di hari ke-23 ini saya akan membawakan suatu tema tentang qanaah. Ini juga tidak kalah pentingnya di dalam berkehidupan kesehari-harian, tidak saja di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan juga diperlukan adanya ini. Apa itu qanaah? Qanaah itu maksudnya merasa cukup. Menurut istilah qanaah berarti merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua. Cukup. Ini memang nggak gampang merasa cukup ini, karena tidak sedikit di antara kita manusia itu merasa kurang. Seandainya diberikan satu bukit emas pun, manusia pasti minta 2 bukit emas, 3 bukit emas, karena tidak merasa cukup. Padahal qanaah itu merasa cukup. Contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, qanaah ini banyak sekali saudaraku, yaitu yang menjenangkan qanaah. Misalkan giat bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Ini juga qanaah. Giat bekerja mencapai hasil terbaik dengan niat mencari ridho Allah, ini juga qanaah. Bukan berarti kita di situ ada nafsu, enggak. Giat itu maksudnya ingin mewujudkan sebuah cita-cita, tapi harus ada embel-embel mencapai ridha Allah, sehingga keremnya adalah karena Allah, nafsunya karena Allah. Yang kedua, jika hasil diperoleh tidak sesuai dengan dia diharapkan, tidak mudah kecewa dan putus asa. Giat bekerjanya bagus, tetapi hasil kita tidak ada yang tahu. Masih ingat saudaraku, hasil positif maka tidak menyebabkan dia sombong. Hasil negatif yang tidak sesuai dengan keinginan kita tidak menyebabkan orang itu patah semangat atau sampai ekstrim dan bunuh diri, enggak. Dia malah sabar, bersyukur, sama dua-duanya bersyukur dan action lagi. Itu juga sifat-sifat qanaah. Yang ketiga, selalu bersyukur atas apa yang menjadi hasil usahanya dan tidak pernah merasa iri atas keberhasilan diperoleh orang lain. Mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi yang sesuai dengan ekspektasi, keinginan kita, ataupun tidak sesuai dengan keinginan, tetap bersyukur karena sadar persis saya, pemirsa, semua ini adalah ciptaan Allah. Jadi tidak ada alasan untuk mengiri, benci, dendam kepada siapapun. Kenapa? Semuanya hamba Allah. Hamba Allah pasti kembali pada Allah. Yang berikutnya lagi, hidupnya sederhana dan menyesuaikan diri dengan keadaan, tidak rakus dan tidak tamak. Jadi kondisi apapun disyukuri tanpa kesombongan dan menikmati apapun yang ada. Pada saat mereka jadi pegawai biasa, alhamdulillah, tidak menjadi melunjak-lunjak. Diangkat menjadi kepala bagian atau kepala seksi, tenang-tenang saja. Diangkat menjadi manajer atau bahkan menjadi direktur atau mungkin komisaris, tidak ngefek. Kenapa? Karena tahu persis, Allah Maha tahu, Allah akan membuat perhitungan oleh atas apa yang dikerjakan. Jadi hidupnya sederhana banget. Kelima, selalu yakin bahwa apa yang didapatnya dan yang ada di diri merupakan anugerah dari Allah. Makanya tadi cukup jelas, adanya disyukuri, tidak adanya tetap disyukuri dengan kondisi apapun. Karena dia sadar persis, orang-orang qanaah itu menyadari antara niat, usaha, doa, dan tawakal menjadi satu bentuk dalam dirinya, mengejawantahkan yang tidak ngefek. Tidak ngefek itu artinya adanya tidak menjadi sombong, tidak ada tidak mengeluh, semuanya dijalani apa adanya. Giat ini sama Ramadan yang sudah hari ke-23 ini, kalau kita arahnya kepada qanaah, maka yang terjadi apapun, dilarang tidak makan pada jam tertentu. Selain mewujudkan ketaatan, kewajiban, di situ ada suatu unsur-unsur bagaimana dia menyadari
Keberadaan saat berbuka juga begitu. Orang-orang qanaah tidak kejar-kejaran makan sebanyak-banyaknya terhadap enggak. Dia makan apa adanya, kesehariannya aja. Itulah qanaah. Karena sadar persis bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita sadar ini, maka khusus harta itu kita harus nyadari bahwa harta ditanya dua hal. Dari mana, untuk apa? Orang qanaah tahu persis tentang ini. Makanya tidak silau dengan gelimang dunia dan tidak terpuruk atau menjadi sedih atau apa karena ada keberadaan ini. Mudah-mudahan dengan di hari ke-23 ini, dengan tema qanaah ini, kita akan menyadari bahwa kita ini benar-benar hamba, bukan sebagai pencipta, tapi yang diciptakan. Untuk itu, persis apa yang diadakan di firman Allah dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Orang-orang qanaah, dia selalu beribadah. Totalitas, kafah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang qanaah dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.